Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita teruskan dalam bab jual beli kitab ahkamil buyu wa ghairiha minal muamalati. Nah, pada kali ini yang di sini kita baca dulu salawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wasruha al-musannifu bi mafhumi hadha al-asya fi qawlihi wala yasihu bai'u ainin najasatin wala mutanajjasatin ka khamrin wa duhnin wa khallin mutanajjasin wa nahwiha mimma la yumkinu bitathiruhu. Tidak sah menjual barang najis dan barang yang terkena najis seperti khamr, minyak, cuka yang terkena najis dan sesamanya. Itu barang-barang yang tidak mungkin untuk disucikan lagi. Wala bai'u ma la manfaata fihi, tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti kalajengking, semut. Kemudian barang-barang akrobin wa nambin wasab sabu'i la yanfa, binatang buas yang tidak bermanfaat. Kemudian pasal baru fasun fi riba bi alfi maksuratin lughatan az-ziyadatu wa syar'an muqabalatu imadin bi akhir majhuli tamathul fi mi'yari syar'i halatal aqli aw ma ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima. Pasal menjelaskan riba. Lafaz riba dengan menggunakan alif maksurah dina bahasa maknana tambahan, yang secara syara adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesamaannya di dalam ukuran syar'i pada waktu transaksi atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Wariba haramun, transaksi riba hukumnya haram. Wa inama yakunu fi dhahabi wal fiddati fil mu'amati. Transaksi riba hanya terjadi pada emas, perak, dan makanan. Wa hiya ma yuqsadu ghaliban lit-tu'mi iktiyatan aw tafaqquhan aw tadawiyan wa la yajri riba fi ghairi dhalik. Yang dimaksud dengan makanan adalah benda-benda yang biasanya difungsikan untuk makanan, baik untuk menggunakan badan, camilan, atau obat-obatan. Dan riba tidak terjadi pada selain barang-barang tersebut. Wala yajuzu bai'ud dhahabi wal bil fiddati wal fiddati kadzalika ay al fiddati madrubaini kana aw ghairu madrubaini illa mutamathilan ay mithlan bimithlin. Tidak boleh menjual emas dengan emas dan menjual perak dengan perak, keduanya sudah dicetak ataupun belum, kecuali ukuran yang sama. Fala yasihu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan, maka tidak sah menjual sesuatu dari barang tersebut dengan ukuran yang berbeda. Wa qawluhu naqdan ay halan yadan biadin, ungkapan musannif naqdan maksudnya adalah serah terima secara langsung. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasih, sehingga kalau sesuatu dari barang tersebut dijual dengan cara tempo, hukumnya tidak sah. Wala yasihu bai'u mabda'ahu asy-syakhsu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi. Tidak sah menjual barang yang telah dibeli oleh seorang kecuali ia telah menerimanya, baik ia jual lagi kepada penjual barang tersebut atau pada yang lainnya. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawani. Tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan binatang. Tidak sah menjual barang yang telah dibeli seseorang. Barang sudah dibeli, sudah milik orang tuh, sudah jadi milik pembeli. Nah, kemudian kita beli. Padahal hakikatnya itu kepemilikan sudah si pembeli yang milik.
tapi belum diserahkan. Nah, kemudian kita ambil beli barang orang lain, tidak sah. Kita penjual, ini sudah menjual ke si A, sudah jadi milik si A, uangnya belum. Nah, kemudian datang si B membeli. Nah, itu tidak sah. Tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan binatang. Binatang dibeli ke daging dibeli ke binatang. Sawa'un kana min jinsihi kabai'illah min syatin bisyatin aw min ghairi jinsihi lakin min ma'kulin kabai'i lahmi baqarin bisyatin. Baik daging dari jenis binatang tersebut seperti menjual daging kambing dibeli dengan kambing, atau dari selain jenis binatang tersebut namun masih dari dagingnya binatang yang halal dimakan, seperti menjual daging sapi. Daging sapi yang dibeli dengan seekor kambing. Wa yajuzu bai'u dhahabi bil fiddati mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudun qabla tafarruqi. Diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran berbeda namun harus kontan, maksudnya seketika diterima sebelum berpisahnya kedua orang melakukan transaksi. Maka dalika mat'umat la yajuzu bai'u jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan ay halan maqbudun qabla tafarruq. Begitu juga makanan, tidak boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang lain kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan, maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairi mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudun qabla tafarruqi. Dan boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang lain dengan ukuran berbeda akan tetapi harus kontan, maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Falau tafarraqa al-mutabayi'ani qabla qabdi kullihi batala aw ba'du qabdi ba'dihi fa fihi qawla tafriqi sufqati. Sehingga kalau kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum menerima semua barangnya, maka hukum transaksinya batal, atau setelah menerima sebagiannya saja. Maka dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat tentang tafriqus sufqah, pemisah akad. Wala yajuzu bai'ul gharari ka bai'i abdin min abidihi aw toirin fil hawa. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur tidak jelas penipuan, seperti menjual salah satu budak dari budak-budaknya tanpa ditentukannya budak-budak yang dijual, atau menjual burung yang terbang di angkasa. Dan selanjutnya bab khiyar, fasun fi ahkamil khiyar wal mutabayi'ani bil khiyari baina imda'il bai'i wa faskhihi. Kedua orang melakukan menjelaskan hukum-hukum tentang khiyar, ya, hak opsional, milih. Kedua orang melakukan transaksi jual beli diperbolehkan melakukan khiyar atau memilih antara meneruskan transaksi jual beli yang merusak membatalkannya. Yathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kasalami. Maksudnya kedua orang tersebut memiliki hak khiyar majlis pada berbagai macam transaksi jual beli seperti transaksi salam. Malam yatafarraqu ay muddata adami tafarruqi hama urfan, ya. Selama keduanya belum berpisah, maksudnya di waktu keduanya belum berpisah secara umum. Ayan qati'u khiyarul majlis imma bitafriqati mutabayi'aini bibadanihima an majlisil aqdi
Maksudnya khiyar majlis bisa terputus gugur sebab badan kedua orang yang melakukan transaksi jual beli telah berpisah dari tempat transaksi. Au bi anna khiyar mutabayyi'ani luzumal aqdi, atau sebab keduanya telah memilih untuk menetapkan transaksi. Kalau ikhtaro ahaduhuma luzuma al-aqdi wa lam yakhtari al-akharu fawran saqata haqquhu min al-khiyari wa baqiya al-haqqu lil-akhar. Jika salah satunya memiliki untuk menetapkan transaksi dan pihak lain tidak menetapkan transaksi dengan segera, maka hak khiyarnya gugur, sementara hak khiyar masih dimiliki oleh orang pihak lain, pihak yang tidak menetapkan transaksi. Walahuma al-mutabayyi'ani wa kadza li ahadihima idza wafaqahu al-akhar ayashtarita al-khiyar fi anwa'il mabi'i ila thalathati ayyamin. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi jual beli, begitu juga salah satunya ketika orang yang satunya lagi sepakat perbolehkan untuk memberi syarat khiyar pada berbagai bentuk barang yang dijual hingga masa 3 hari. Atau sabu minal aqdi la minat tafarruqi. Masa 3 hari tersebut dihitung sejak transaksi, bukan dari saat berpisah. Falau zada al-khiyaru ala thalathati batala al-aqdu. Seandainya syarat khiyar lebih dari 3 hari, maka transaksinya batal. Walau kan al-mabi'u mimma yafsudu fil muddati mushtaratu batal al-aqdu. Seandainya barang yang dijual termasuk barang yang akan rusak pada masa yang telah disyaratkan, maka transaksi jualnya batal. Wa idza wujida bil mabi'i ghaibun mawjudun qabla al-qabdi tanqusu bihi al-qimatu awil ainu naqsan yafutu bihi agharadun sahihun wa kana al-ghalibu fi jinsi dalikal mabi'i adam dalik al-aibu azina raqiqin wa syaraqatihi wa ibahatihi fal mushtari radduhu ay al-mabi'. Ketika barang-barang yang dijual ditemukan cacat yang ditemukan sebelum barang itu diterima dan bisa mengurangi harga, atau cacatnya barang dengan kekurangan atau cacatnya yang bisa menghilangkan tujuan dari pemanfaatan barang, dan biasanya pada jenis barang yang dijual tersebut tidak ada cacat seperti zina, mencuri, dan kabulnya budak yang dibeli, maka bagi pembeli diperbolehkan untuk mengembalikannya, maksudnya barang yang dijual. Wala yajuzu bai'u tsamarati al-munfaridati anisyajarati mutlaqan ay an syartil qat'i illa ba'da buduwi ay dhuhuri silahiha. Tidak boleh menjual buah tanpa pohonnya dengan syarat mutlakan, maksudnya tanpa syarat dipanen, kecuali setelah buah tersebut layak dikonsumsi. Wa huwa fi ma la yatalawanu intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban ka halawati qasbin wa hamudati rumanin wa lainitinin. Yang dimaksud dengan layaknya konsumsi pada buah yang tidak berubah warna adalah keadaannya sudah sampai pada batas yang umumnya dikehendaki untuk dikonsumsi, seperti tebu telah manis, dilema telah terasa asam, dan buah tin telah lunak. Wa fi ma yatalawanu bi ayakhudha fi humratin aw sawadin aw sufratin kal inabi wal ijasi wal balhi. Pada buah yang berubah warna adalah buah tersebut berwarna merah, hitam, ataupun seperti buah kurma ijas, kurma mentah. Amma qabla buduwi salahi fala yasihu bai'uha
mutlaqan la min sahibi syajarati wala min ghairihi illa bisyartil qat'i sawa'un jarot al-adatu biqat'i tamrati amla. Sedangkan buah yang belum layak konsumsi tidak sah menjualnya dengan cara mutlakan, baik dijual pada pemilik pohon atau pada yang lain, terkecuali dengan syarat dipotong atau dipanen. Baik biasanya pada daerah tersebut langsung dipanen buahnya ataupun tidak. Walau quti'at asyajaratun alaiha tamratun jaza bai'uha bila syartin qat'iha. Jika pohon yang ada buahnya telah dipotong, maka buahnya boleh dijual tanpa disyaratkan untuk dipanen. Wala yajuzu bai'u zar'i al-akhdari fil ardi illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi. Tidak boleh menjual tanaman pesawahan yang masih hijau dan masih tumbuh di tanah, kecuali dengan syarat dipotong atau dicabut. Fa'in bi'a az-zar'u ma'al ardi aw munfaridan anha ba'da ishtidadi al-habbi jaza bila syartin. Jika tanaman tersebut dijual beserta lahannya atau dijual tanpa lahannya setelah buah-buah bijian tanaman tersebut telah mengeras, hukumnya dibolehkan tanpa syarat dipanen. Wa man ba'a thamron aw zar'an lam yabdu salahuhu lazamahu saqyuhu qadru ma tanmu bihi at-tamratu wa taslamu an talaf. Siapapun yang menjual buah atau hasil pertanian yang belum layak konsumsi wajib untuk menyiram tanaman tersebut dengan kadar siraman yang bisa menyebabkan mengembangkan buah dan menyelamatkannya dari kerusakan. Sawa'un khalla al-bai'u bainal mushtari wal mabi'i aw lam yukhall. Baik penjual mempersilahkan pembeli untuk mengambil buahnya ataupun belum. Wala yajuzu bai'u ma fihi ar-riba bi jinsihi ratban bi sukuni ta'i al-muhmalah. Wa asyara bidzalika ila annahu yu'tabaru fi bai'i ar-rabawiyati halatul kamal. Dengan keterangan tersebut musannif memberi isyarat bahwa sesungguhnya di dalam jual beli barang ribawi harus dalam keadaan sempurna. Fala yasihu matalan bai'u inabin bi inabin, sehingga tidak sah semisal menjual anggur basah dibeli dengan anggur basah. Tsumma ishtara al-musannifu mimma sabaqa qawluhu illa laban. Kemudian dari keterangan yang telah dijelaskan, musannif mengecualikan perkataan beliau yang berbunyi kecuali susu. Fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din qabla tajbinihi. Wa atlaqa al-musannifu labana fa syamila al-haliba wal-ra'iba wal-mahidha wal-hamil. Musannif memutlakkan susu sehingga mencakup susu cair, susu kental, susu murni, dan susu asam. Wal mi'yaru fil labani al-kailu. Ukuran yang digunakan di dalam susunan adalah takaran. Hatta yasiha bai'ur ra'ibi bil halibi kailan wa in tafawata waznan. Sehingga sah menjual susu kental dibeli dengan susu cair dengan menggunakan takaran, walaupun ukuran keduanya berbeda jika menggunakan timbangan. Kemudian faslun fi ahkam salam. Pemesanannya menjelaskan hukum salam, pemesanan. Wa huwa wassalafu lughatan bi ma'nan wahidin. Salam dan salaf secara bahasa makna sama. Wa syar'an bai'u syai'in mawsufin fid dhimmati, dengan secara syara adalah menjual suatu yang diberi sifat di dalam tanggungan.
wala yasihu illa bi ijabin wa qabulin, salam tidak sah kecuali dengan ijab penyerahan dari pihak penjual dan qabul penerimaan dari pihak pembeli. Wa yasihu as-salam muhalan wa muajjalan, transaksi salam hukumnya sah dengan cara kontan dan tempo. Fa in utliqa as-salamu in aqada halan fil asah, jika transaksi salam dimutlakkan maka sah dengan cara kontan menurut pendapat asah. Wa innama yasihu as-salamu fima ay fi syai'in takamala fihi khamsun syaraitu, transaksi salam hanya sah pada barang yang memenuhi 5 syarat. Ahaduha an yakuna al-muslimu fihi madbutun bisifati allati yakhtalifu biha al-ghardu fis muslimi fihi. Pertama, muslim fihi barang yang dipesan harus dibatasi dengan sifat yang bisa menimbulkan berbeda-bedanya tujuan pada barang yang dipesan tersebut. Bihaitsu tantafi bisifati al-jahalatu fihi, sekiranya dengan sifat tersebut ketidakjelasan barang yang dipesan menjadi hilang. Wala yakunu dzikrul awsafi ala wajhin yuaddi li izzatil wujudi fil muslimi fi qallu'in kibarin wa jariyatin wa akhtiha wa ladiha. Penyebutan sifat tersebut tidak boleh dengan cara yang bisa menghantarkan barang yang dipesan tersebut sulit ditemukan, seperti intan yang besar, budak wanita beserta saudara perempuan atau beserta anaknya. Watsani ayakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, kedua barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. Fala yasihu as-salamu fil mukhtaliti al-maqsudi al-ajza allati la tandobit kaharisatin wa ma'junin. Sehingga tidak sah transaksi salam pada barang yang bercampur bahan-bahan pokoknya dan tidak jelas batasannya, seperti jenang, harisah, dan minyak ma'jun. Fa in dobatot ajza'uhu sahha as-salamu fihi ka jubnin, jika bahan-bahan jelas ukurannya maka sah transaksi salam pada barang tersebut seperti mentega. Wa syartu at-talithu al-madhkurun fihi qawlihi wa lam yadkhul an-naru li ihalatihi ay bi an dakhalathu litobkhin aw syai'in. Ketiga, disebutkan pada ungkapan musannif pada barang tersebut tidak diproses dengan api, maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut. Fa in dakhalathu an-naru litamyizi kal-asali was-samini soha as-salamu fihi, jika api digunakan pada barang tersebut untuk memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka sah transaksi salam pada barang tersebut. Warabi'u alla yakuna al-muslim fi muayyanan bal dainan, falau kana muayyanan ka aslamtu ilaika hadha ath-thawba mathalan fi hadha al-amdi falaysa bisalamin qat'an wa la yanakidu aidan bai'an fil adhar. Keempat, barang yang dipesan tidak boleh muayyan, sudah ditentukan, bahkan harus berupa tanggungan, sehingga kalau muslim fihnya sudah ditentukan, seperti aku memesan transaksi salam dengan biaya baju ini padamu pada budak ini misalkan, maka hal itu bukanlah transaksi salam berdasarkan kesepakatan ulama dan juga tidak sah transaksi jual beli menurut pendapat Azhar.
Wal khamisu alla yakuna min muayyanin ka aslamtu ilaika hada dirhama fi su'in min hadhihi subrati. Kelima, muslim fi tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan, seperti saya menyerahkan dirham ini padamu untuk memesan satu su dari tumpukan ini. Tsumma li sihhatil muslimi fihi thamaniyatu syurut. Kemudian sahnya muslim fi memiliki 8 syarat. Apabila nusakhi yasihu aslam bi thamaniyati syurut, itu pada sebagian redaksi transaksi salam hukumnya sah dengan 8 syarat. Al-awalu madhkurun fi qaulil musannifi wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifati allati yakhtalifu biha ath-thamanu. Pertama, disebutkan dengan ungkapan musannif setelah menyebutkan jenis dan macamnya. Ujung pemesan harus memberi sifat pada musannif dengan sifat yang bisa dipengaruhi harga. Fayadhkuru fil bisalami fi raqiqin mathalan naw'uhu ka turki aw hindi wa dhukurahu aw unuthatahu wa sinnahu takriban wa qaddahu tulan aw qasrun aw rab'atan wa lawnahu ka abyad wa yasihu bi bayadahu wa sumratin aw syufratin. Sehingga saat memesan budak misalkan, maka ia harus menyebutkan macam seperti budak Turki dan India, dan menyebutkan jenis laki-laki atau perempuan, kira-kiranya usianya, ukurannya tinggi, pendek, atau sedang, dan menyebutkan warna kulitnya seperti putih atau mensifati putihnya dengan agak kemerahan atau merah mulus. Wa yadhkuru fil ibili wal bakri wal ghanami wal khiri wal bigoli wal hamiri wad dhukuratu wal unuthata was sinna wal lawna wal naw'. Saat memesan unta, sapi, kambing, kuda, begal, dan keledai, ia menyebutkan jenis jantan, betina, usia, warna, dan macamnya. Wa yadhkuru fit tayri an-naw'a was-saghara wal-kibara wad-dhukurata wal unuthata was-sinna in urifa. Saat memesan burung, ia menyebutkan golongan, kecil, besar, jantan, betina, dan usianya jika diketahui. Wa yadhkuru fi thiyabi al-jinsi ka katuni aw katani aw haririn wa naw'a kakut'i iraqin wa tula wal aradi wal giltata wa diqqata wa safaqata wa raqata wa nu'umata wal khunusyata. Saat memesan baju, ia menyebutkan jenis seperti kapan, katan, dan sutra, dan menyebutkan macamnya seperti kapas negeri Irak, menyebutkan panjang, lebar, tebal, tipis, rapat, renggang, halus, dan kasarnya. Wa yuqasu bi hadhihi suwari ghairuha wal mutlaqatu salami fi thawbi yuhmalu fil khawmi alal maqsur. Wa tsani ay yadhkura qadrahu bima yanfi al-jahalata anhu. Untuk contoh-contoh yang lain disamakan dengan contoh-contoh ini. Transaksi salam pada baju yang dimutlakan diarah pada baju yang baru, bukan baju bekas. Kedua, menyebutkan ukurannya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakjelasan pada muslim fi. Ayakuna al-muslim fi ma'lumil qadri kailan fil mikin waznan fi mawzunin wa adan fi ma'dudin wa dar'an fil madru'in.
Maksudnya musnad fi harus diketahui ukurannya, yaitu takarannya pada barang yang ditangkal timbangannya, pada barang yang ditimbang, hitungannya pada barang yang dihitung, dan ukurannya pada barang yang diukur. Oke, cukupkan sekian dulu untuk teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.